channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Melanggar kontrak, dia tidak peduli itu, dia kasih semua apa yang dia punya untuk membayarkan dendanya. Kemudian dia pun berangkat pergi umrah. Pada saat itu kata Ustaz Zaiman, di Mesir semua orang membicarakan tentang dia, semua majalah kasih foto-foto dia yang telanjang dan lain sebagainya, sementara orangnya sedang tawaf memutari Ka'bah, sementara orangnya sedang berjalan dari Safa ke Marwah, sementara orangnya sedang melekatkan dirinya di Multazam sambil mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sahabatku, kawan-kawan semuanya yang saya muliakan, Nabi Muhammad sangat indah untuk kita dekati. Jika hidupmu ingin penuh dengan keberkahan, maka dekatilah Nabi Muhammad SAW. Banyaklah baca salawat padanya, kenali kehidupannya, hatinya penuh rahmat, hatinya penuh cinta, hatinya penuh kasih dan sayang. Bagaimana tidak? Ia adalah perwujudan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, kecuali sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Maka saudara sekalian yang ingin menjadi perempuan yang mubarakah, menjadi perempuan yang penuh dengan keberkahan, dekatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ketiga yang harus kita lakukan dan ingin menjadi perempuan yang mubarakah, perempuan yang berkahan, ialah dengan mendekatkan dirimu kepada perempuan-perempuan yang salehah, baik yang sudah meninggal dunia, dengan pelajari sejarahnya, dengan mengirimkan misalnya Fatihah untuknya, semisal istri Nabi Muhammad alaihi salam, putri Nabi Muhammad alaihi salam, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salam. Semisal perempuan-perempuan salehah seperti Sayyidah Rabi'ah misalnya, seperti Sayyidah Nafisah di Mesir sana misalnya, seperti Sayyidah Zainab misalnya. Ada istri Faqihil Muqaddam yang mendapatkan julukan Ummul Fuqara, ibu bagi orang-orang miskin. Istri dari Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di kota Hadramaut sana, Sultanah Az-Zabadiyah misalnya, atau begitu banyak perempuan-perempuan salehah lainnya. Dekatkan hatimu kepada mereka. Atau bahkan dari perempuan-perempuan salehah yang masih hidup di atas muka bumi ini, dekatkan diri. Carilah orang-orang baik untuk engkau belajar darinya, untuk engkau berkawan dengannya, untuk engkau mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalannya. Karena jalis duduk duduklah engkau bersama dengan seseorang, engkau akan menjadi sejenis, serupa dengan orang tersebut, serupa dalam ibadahnya, serupa dalam akhlaknya. Orang berkawan akan menjadi dekat, termasuk dengan akhlaknya, kepribadiannya, kebaikannya, ia akan menular. Katanya seorang ulama, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarin bil muqarin yaqtadi. Terhadap seseorang kamu tidak usah lihat siapa orang tersebut, cukup saja kamu lihat siapa kawannya, sebab seseorang akan menjadi serupa dengan kawannya. Nabi Muhammad bahkan dengan tegas menegaskan, al-mar'u ala dini khalil. Seseorang agamanya tergantung dari agama kawannya. Maka sekali lagi, berkawanlah, duduk-duduklah dengan orang-orang yang baik, dengan perempuan-perempuan yang solehah. Beberapa di antara perempuan solehah ada yang saya ceritakan juga di buku Bidadari Bumi, di buku Pilar Cahaya juga ada Sayyidah Khadijah, kisahnya di situ. Di Bidadari Bumi ada kisah perempuan-perempuan solehah yang saya berjumpa dengannya di masa belajar saya di kota Hadramaut. Di buku Muhasabah Cinta ada sebagian dari kisah perempuan tersebut yang juga saya sampaikan di situ. Pembelajaran-pembelajaran yang mudah-mudahan kita akan menjadi perempuan yang seperti itu juga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pelajari sejarah mereka,
Kita lihat bagaimana Asia yang bersuamikan Fir'aun bisa menjadi seorang perempuan yang solehah yang bawa keberkahan. Hingga doanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Para ulama mengatakan ini indahnya Asia. Asia lebih dulu menyebutkan indaka daripada fil jannah. Lebih dulu menyebutkan keterangan bahwasanya ianya adalah di sisimu bersama denganmu ya Allah, sebelum menyebutkan tempatnya di surga. Artinya tempatnya di mana tidak menjadi terlalu penting. Yang lebih penting adalah bersama dengan siapa. Bangunkan untukku di sisimu ya Allah, di sisimu, dalam rahmatmu, dalam ridhamu, sebuah rumah di surgamu. Artinya jika kemudian rumah yang di sisimu, yang dalam keridhaanmu itu tidak berada di surga, lalu juga yang penting di sisimu ya Allah, itu lebih penting. Bukan urusan surganya, bukan, tapi urusannya ada pada indakanya tadi. Subhanallah. Beliau menjadi perempuan yang solehah padahal suaminya Fir'aun. Ini seharusnya jadi pembelajaran buat kita. Alhamdulillah yang pada punya suami kita kan nggak Fir'aun amat. Asia aja punya suami Fir'aun bisa sahabat. Masa kita punya suami non Fir'aun? Bukan Fir'aun tidak bisa sabar. Belajar dari perempuan-perempuan solehah semacam itu. Saudariku sekalian, saya muliakan, Allah SWT menjadikan kisah orang-orang solehah ini kemudian Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Belajarlah, mendekatlah kepada orang-orang yang seperti itu. Bagaimana Hannah, Allah ceritakan dalam Al-Quran kisahnya ketika ia mengandung, ia menadarkan apa yang ada dalam kandungannya sebagai persembahan kepada Allah. Ya Allah, ini niat mengandung yang tinggi sekali ya. Dia niatkan anaknya tersebut sebagai persembahan kepada Allah. Idh qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran, siapa istrinya Imran? Hannah tadi ini ya, saya sebutkan ya. Siapa istri Imran? Bu Imran. Siapa istrinya Nabi Nuh? Bu Nuh. Saudaraku sekalian, saya muliakan, ketika istri Imran, kata Allah SWT berkata, idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nadar, aku bersumpah, aku jadikan apa yang ada dalam kandunganku ini persembahanku untukmu ya Allah. Terimalah ia dariku. Kita belajar dari perempuan-perempuan salehah seperti itu untuk meniatkan dengan niat-niat yang baik apapun yang boleh kita lakukan di kehidupan dunia. Yang bekerja, niatkan uang kerjanya persembahan kita pada Allah SWT. Sebagian kita berikan untuk memberi makan orang yang miskin. Sebagian kita berikan untuk membahagiakan orang tua kita, membahagiakan saudara-saudari kita, membahagiakan keluarga kita, memberi hadiah kepada orang yang kita hormati. Bagi yang punya anak, mendidik anaknya, niatkan pendidikan tersebut bukan untuk biar anak saya nanti boleh bekerja, nanti kalau dia boleh bekerja hasilnya banyak dia bisa belikan saya. Itu saya urusannya. Tapi yang ini masalahnya muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku niatkan apa yang aku punya dari kandunganku persembahanku untukmu. Niatkan ilmumu sebagai persembahanmu kepada Allah. Niatkan akalmu jika engkau diberi oleh Allah akal yang cemerlang sebagai persembahanmu untuk Allah SWT, persembahanmu untuk Allah. Niatkan suaramu jika engkau diberi suara yang indah sebagai persembahan untuk Allah SWT. Kau baca lantunan ayat-ayat Al-Quran,
Kau nikmati bacaan ayat-ayat Al-Quran, niatkan persembahan buat Allah SWT. Kesehatanmu, niatkan buat Allah. Anak-anakmu, niatkan persembahkan untuk Allah. Baktimu kepada suamimu, niatkan sebagai persembahanmu untuk Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.